1, 2, 3. Dari ufuk timur matahari pagi, kita rakyat pekerja bergerak bersama, menyongsong masa depan yang cerah. Konfederasi Serikat Nusantara, Persatuan Rakyat Pekerja Progresif, membangun solidaritas tanpa batas dengan internasional pekerja, hancurkan paham kapitalisme, bangun bersama peradaban yang berkeadilan rakyat pekerja untuk kesejahteraan bersama. KSN Progresif Solid Berdaulat, KSN Pembebasan Rakyat Pekerja, KSN demi tugas suci yang mulia. Konfederasi Serikat Nusantara, Persatuan Rakyat Pekerja Progresif, membangun solidaritas tanpa batas dengan internasional pekerja, hancurkan paham kapitalisme, bangun bersama peradaban yang berkeadilan rakyat pekerja untuk kesejahteraan bersama. KSN Progresif Solid Berdaulat, KSN Pembebasan Rakyat Pekerja, tugas suci yang mulia, hancurkan paham kapitalisme, bangun bersama peradaban yang berkeadilan rakyat pekerja untuk kesejahteraan bersama, untuk kesejahteraan bersama. Hidup buruh! Hidup! KSN Progresif Solid Berdaulat. Oke, silakan teman-teman untuk duduk kembali. Terima kasih. Untuk selanjutnya dialog yang akan dibawakan oleh moderator Bung Seno Juliniko. Untuk waktu saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, KSN, KSN. Baik teman-teman, saya Seno Juliniko, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini akan berperan sebagai moderator dalam dialog interaktif terkait dengan THR merupakan hak mutlak bagi buruh atau pekerja. Jadi saya sampaikan pertama-tama mungkin yang terhormat Bapak Presiden Konfederasi Serikat Nusantara Bapak Mukhtar Guntur, dan yang saya hormati para penanggap, Ketua Korwil Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Muhammad Said Basir, yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Napas Bapak Untung Maulana atau biasa kita kenal dengan Kolonel Untung, yang saya hormati Bapak Asri yang merupakan pekerja Kobar. Lalu yang saya hormati Bapak Armianto yang merupakan FSP Transindo atau Federasi Serikat Pekerja Transindo. Sebelum mulai mungkin saya mau mengundang Bapak Edward Rossi selaku Sekretaris Pimpinan Provinsi Konfederasi Serikat Nusantara Sulawesi Selatan untuk maju dan juga menjadi penanggap pada dialog kita malam hari ini. Yang saya hormati juga perwakilan pengurus masing-masing federasi, anggota Konfederasi Serikat Nusantara, dan yang paling saya banggakan adalah teman-teman perwakilan dari Serikat Buruh Anggota
Federasi Anggota Konfederasi Serikat Nusantara. Baik, sebagaimana tadi telah disampaikan dalam pembukaan oleh Ibu Mariani selaku Master of Ceremony kita pada malam hari ini, bahwa kita akan melakukan dialog interaktif, di mana nanti juga teman-teman akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan atas diskusi kita pada malam hari ini. Jadi saya sampaikan dulu rundown-nya atau urutan acaranya. Jadi pertama nanti Bung Mukhtar, Presiden KSN sebagai pemateri akan memaparkan materi terkait dengan THR sebagai hak mutlak bagi pekerja atau buruh. Lalu kemudian akan ditanggapi oleh beberapa penanggap yang ada di depan. Baru setelah itu kita buka sesi tanya jawab yang nanti teman-teman bisa terlibat di dalamnya. Jadi sebagai pembuka bahwa saya sampaikan sebentar lagi kita akan masuk pada perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, dan kali ini perayaan Idul Fitri kita akan terasa sangat berbeda karena di tengah-tengah kita menjalankan ibadah puasa, kita juga berada pada situasi yang mudah-mudahan dapat segera berlalu, yakni pandemi COVID-19 atau Coronavirus and Disease 19. Dan situasi ini sedikit banyak membuat kita harus menyesuaikan diri dengan pembatasan sosial yang dikeluarkan kebijakannya oleh pemerintah di beberapa pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka seperti kita ketahui juga bahwa pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan di beberapa provinsi dan kabupaten kota tentunya berimbas pada banyak perusahaan yang harus menghentikan aktivitasnya, dan itu membuat banyak di antara kita juga yang dirumahkan dan bahkan ada yang di PHK. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan THR kita yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2016. Bagaimana THR atau tunjangan hari raya keagamaan merupakan hak bagi pekerja yang harus dibayarkan oleh pengusaha tanpa terkecuali, sehingga ini menjadi satu hal yang penting untuk kita diskusikan bersama. Dan Konfederasi Serikat Nusantara Provinsi Sulawesi Selatan juga telah membuka posko pengaduan THR. Apabila ada teman-teman atau kerabat kita yang di perusahaannya tidak dibayarkan THR-nya, bisa melakukan pengaduan ke sini. Nanti akan kita tindak lanjuti. Dan sebagaimana juga dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan surat edaran, dan THR menjadi hak di Indonesia, diundangkan dan diatur dalam perundang-undangan, itu merupakan hasil daripada perjuangan gerakan buruh di masa yang lalu. Bukan semata-mata diberikan oleh kekuasaan, bukan semata-mata diberikan oleh perusahaan dengan sukarela. THR merupakan hasil daripada perjuangan kaum buruh di masa yang lalu, dan hari ini kita sebagai anggota Serikat Pekerja Serikat Buruh adalah pejuang-pejuang yang melanjutkan perjuangan buruh di masa yang lalu untuk mencapai kemenangan kita, kesejahteraan kita bersama. Tepuk tangan dulu kita semua. Dan kemudian yang juga penting adalah apabila hak kita THR itu tidak diberikan oleh perusahaan, maka apapun alasannya, biar PSBB sekalipun, biar pandemi COVID-19 sekalipun, kita akan tetap dengan tegas meminta hak kita. Karena ini bicara hak yang tidak diberikan. Jangankan rotan Satpol PP, popor senjata pun kita hadapi. Betul kawan-kawan? Ya, kita lanjut ke para penanggap. Ada Bung Edward Rossi, ada Pak Armianto, ada Bung Asri, ada Pak Untung, ada Pak Muhammad Said Basir yang akan menanggapi dan juga memaparkan lebih detail terkait dengan pelaksanaan pembayaran THR di 2020 ini dan hal-hal prinsip yang akan kita lakukan ke depan. Mungkin pertama, baik, kita langsung lanjut ke penanggap berikutnya karena sudah semakin larut, kepada Kolonel Untung selaku Ketua DPO Federasi Serikat Pekerja Napas, kami persilakan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih semangat kawan-kawan?
Mantap. Ya, situasi THR mungkin untuk tahun ini itu pasti berbeda. Mungkin kita semua rasakan sendiri. Artinya di tengah-tengah pandemi corona ada saja beberapa perusahaan yang menggunakan pandemi ini sebagai alasan, salah satu alasan untuk tidak membayarkan THR, menangguhkan. Apalagi THR ini sesuai dengan tema dialog kita malam ini, itu kan hak mutlak yang harus dibayarkan. Ya mungkin bisa saya kritisi terkait dengan THR ini, yaitu tentang surat edaran Menaker yang terbaru tahun 2020 yang terkesan adanya pembiaran terhadap peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Artinya surat edaran yang terbaru Menaker ini tetap menyalahkan surat edaran Menaker sebelumnya. Itu yang sangat kami kritisi untuk THR tahun ini. Apalagi beberapa perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan FSP Napas yang di tengah PSBB pandemi corona ini, khususnya di Makassar, itu tetap beraktivitas seperti biasa. Karena terkait dengan aturan PSBB, dari 8 sektor usaha yang diperbolehkan untuk beroperasi, rata-rata berada di bawah naungan FSP Napas. Dan mungkin terkait dengan THR di beberapa perusahaan itu, dari sekian banyak perusahaan mungkin ada satu, yaitu Borwita, yang sementara masih dirapatkan untuk eksekusinya ke depan. Pandemi corona ini juga merupakan mungkin menjadi dilema bagi semua masyarakat, apalagi di sektor buruh yang terkait dengan PSBB tidak mampu melakukan banyak kegiatan. Artinya ada pembatasan sosial di dalamnya, sehingga apa yang biasa kita lakukan itu tidak bisa lagi kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini. Jadi untuk Borwita mungkin tetap semangat, karena tetap kami dari federasi akan tetap mengawal kasusnya. Di samping itu, di samping THR yang menjadi masalah mungkin untuk di sektor buruh, untuk kawan-kawan yang lain mungkin itu ada yang dirumahkan gaji tidak dibayar, dirumahkan gaji cuma dibayar setengah, dan yang paling tragis adalah di PHK. Dan itu untuk yang mendapatkan semua masalah di tengah-tengah pandemi corona ini, untuk tetap semangat, karena semua itu adalah ujian. Apalagi ini adalah bulan Ramadan. Mungkin singkat dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.